Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Febi sekalian yang berbahagia, yang semoga tetap diberi kelancaran, kesehatan, nikmat untuk menjalani ibadah puasa sampai hari ini. Selamat datang di sajian rutin Febi Sajadah Season 2 di tahun 2022 ini bersama saya Mahardika Cipta Raharja. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik untuk menemani Sobat Febi sekalian menjelang buka puasa pada hari ini, tentang topik berbau bisnis ini ya, berbau bisnis bagi seorang muslim. Khususnya di sini nanti kita akan angkat satu topik tentang etika bisnis seorang muslim. Yang di sebelah saya sudah ada satu narasumber yang kita akan coba gali ya ilmu pengalaman beliau tentang etika bisnis bagi seorang muslim. Kita perkenalkan beliau Bapak Slamet Ahmadi. Selamat sore Pak Slamet. Selamat sore. Masih menikmati puasa Pak Slamet? Alhamdulillah masih menikmati. Sehat selalu. Alhamdulillah. Seperti Sobat Febi ketahui nih ya, Pak Slamet adalah sekretaris jurusan ya, di Febi untuk jurusan ekonomi dan keuangan syariah. Oke, langsung saja ini kita akan coba awali nih terkait dengan topik pada sore hari ini Pak Slamet. Kalau bicara masalah etika ini Pak Slamet kan erat kaitannya memang dengan karakter nih seorang muslim. Cuma bagaimana nih Pak Slamet memandang ketika etika itu dikaitkan dengan bisnis yang dijalankan oleh seorang muslim Pak Slamet? Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya saya juga menyapa Sobat Febi semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu, puasanya tetap semangat, jangan patah semangat ya. Oke, baik, terima kasih Pak Mahardika. Tadi sudah disampaikan tema terkait dengan etika bisnis seorang muslim ya. Memang kadang kelihatannya aneh ya, bahwa kenapa sih harus ada etika dalam bisnis, terus kenapa sih harus ada aturan-aturan yang terlalu saklek misalnya dalam bisnis. Hal ini memang biasanya karena itu sesuatu yang baru, mungkin sesuatu yang baru. Padahal sebenarnya yang namanya etika itu tidak hanya berbisnis saja. Menurut saya bahwa etika itu masuk ke dalam berbagai lini kehidupan, terutama ya karena kita mungkin ada kegiatan atau ada berhubungan dengan orang lain, mungkin dalam bahasa lainnya adalah bisnis. Tentu yang namanya etika tidak bisa kita hindarkan. Seperti dari etika ini bagian atau merupakan landasan kita berekonomi ya. Makanya di season sebelumnya yang pernah saya sampaikan di Sajadah Season 2 ini terkait dengan landasan ekonomi Islam, salah satunya adalah moral atau etika. Nah, etika ini perlu kita junjung tinggi dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kegiatan bisnis. Sebenarnya banyak sekali terkait dengan etika. Sebagai contoh saja, ketika kita berbisnis, nyerempet perbuatan yang ya mungkin bahasa halusnya tidak benar ya, itu juga sebenarnya tidak beretika. Gampang kita contohkan timbangan ya. Kadang juga kita bertanya-tanya, timbangan itu sering dicek ya oleh pihak pemerintah, namanya metrologi atau meteorologi ya. Metrologi ya, gitu. Di Tera Pak Slamet. Nah, itu kan dicek betul dan tidaknya, dan itu sepertinya saya perhatikan itu berkala. Jadi pemerintah itu berusaha bahwa timbangan-timbangan yang ada di masyarakat, terutama di pasar, itu sesuai dengan aturan gitu. Tapi kadang satu sisi
timbangan yang sudah dibetulkan atau sudah diberesi oleh pihak pemerintah, tapi begitu sampai ke pemiliknya terus dipraktekkan untuk bisnis ya, untuk usaha di pasar atau di rumah, itu kok ada sedikit berubah kayak gitu. Yang kedua, berbicara etika, katakanlah perusahaan ya, sebagai contoh perusahaan menghasilkan baterai, itu ada salah satu kasus di Amerika. Saya pernah baca buku bisnis etik itu. Jadi perusahaan ini memproduksi baterai. Nah, karena baterai itu ada unsur merkurinya seperti itu, maka perusahaan itu mengeluarkan statement atau bukan statement, maaf, mengeluarkan aturan. Nah, aturan itu salah satunya berbunyi dilarang para pegawai perempuan itu nggak boleh hamil. Nah, gitu. Nah, ini kan secara nalar saja bertentangan ya, etika bertentangan dengan kelaziman seorang perempuan hamil. Nah, ini di buku itu disampaikan bahwa perusahaan itu menyampaikan aturan tidak boleh hamil ya. Tapi ini boleh nikah nggak Pak di bukunya itu? Nah, tentunya yang dimaksud seperti itu karyawan atau pegawai yang sudah nikah. Nah, akhirnya keputusan itu atau aturan itu didemo oleh pegawai-pegawai perempuan. Nah, lantas sampailah ke meja hijau, sampai ke pengadilan. Dari pihak perusahaan mengatakan, kami khawatir ketika pegawai perempuan itu hamil, khawatirnya jabang bayi atau janinnya itu kena radiasi, sehingga khawatir janin yang dikandung akan menyebabkan kecacatan atau yang lain yang tidak diinginkan. Nah, atas dasar itu perusahaan mengeluarkan aturan. Tapi satu sisi pihak pegawai ya, komunitas pegawai, katakanlah SPSI lah kalau di Indonesia, itu menuntut nggak bisa, ini sama juga melanggar apa ya, hak asasi manusia. Nah, sehingga naiklah sampai ke pengadilan. Nah, sampai dengan keputusan pengadilan, ternyata pengadilan di sana memenangkan komunitas pegawai perempuan, sehingga dari situ perusahaan tersebut ini dituntut untuk membayar ganti rugi. Nah, jadi melanggar etika itu ada ganti ruginya. Di sana sampai itu ya, sampai ada ganti rugi ya. Ganti ruginya. Dan akhirnya dimenangkan oleh ini ya, penuntut kaum perempuan ya. Perempuan. Nah, artinya kalau kita melihat dari kasus seperti itu, tentu kita harus sadar ya dalam kegiatan bisnis. Moral atau etika ketika dilanggar, satu sisi ketika melanggar ada konsekuensinya, itu secara di duniawi saja. Belum lagi masih di duniawi ada tanggung jawab atau punishment secara sosial ya, hukuman sosial itu kan nggak bisa kita hindari. Nah, gitu. Misalnya kita berjualan 1 kilo buah, bilangnya manis semuanya, ternyata di tengahnya ya mohon maaf ada yang busuk atau apa. Nah, akhirnya kan lambat laun para customer kita akan tahu. Nah, dengan tahunya para customer, maka tidak menutup kemungkinan akan menjudge, oh jangan beli di sana. Nah, seperti itu kan ya. Tadi sudah kita dengarkan penjelasan terkait dengan kasus ya, secara empiris dunia bisnis, bagaimana etika itu penting gitu ya, penting untuk selalu dipegang. Tadi notabene Pak Slamet juga menyampaikan kasus di Amerika ya, barang itu juga secara secara religi juga mungkin non muslim ya mayoritas ya. Betul. Di sana pun secara sistem sudah mencoba mengupayakan bagaimana etika itu ditegakkan gitu ya. Dan kalau di kasus kita di Indonesia ya tadi sangat cukup banyak ya Pak Slamet ya, beli di pasar, beli di pinggir jalan yang notabene itu basisnya timbangan gitu ya. Di timbangan memang benar, ketika sampai di rumah ada perbedaan gitu ya. Dan yang perlu jadi sorotan saya kira itu bagaimana ketika nanti apa yang kita lakukan itu perlu dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.
Dan satu ini Pak Slamet ya, terkait dengan etika itu di dalam perusahaan ya, saya kira juga sudah masuk di regulasi nih Pak Slamet, terkait dengan tanggung jawab sosial atau mungkin sering dikenal CSR nih Pak Slamet. Ini gimana nih pandangan Pak Slamet melihat terkait dengan CSR ini dikaitkan dengan tadi etika muslim gitu ya, bisnis, seperti apa Pak Slamet? Baik, terkait dengan CSR itu pernah juga saya ketemu dengan ketemu artikel terkait etika. Ya sebenarnya ini kasus juga di luar negeri. Jadi suatu perusahaan itu mengeluarkan limbah ya, perusahaan itu memproduksi barang tapi satu sisi menghasilkan limbah. Industri mungkin ini ya. Industri lah. Limbah ini dibuang oleh perusahaan tadi itu tidak sesuai aturan. Nah, kalau di Indonesia kan ada AMDAL. Gitu. Nah, limbah ini dibuang oleh perusahaan, terus ternyata karena tidak sesuai dengan aturan, limbah itu masuk ke salah satu saluran air, di mana saluran air tersebut digunakan atau sangat urgent bagi masyarakat. Nah gitu. Akhirnya masyarakat merasa dirugikan, sehingga lagi-lagi mengadakan class action, ya, mengadu kepada pemerintah, lantas masuklah ke pengadilan, terjadi sidang. Nah, gugatan masyarakat yang isi gugatannya adalah bahwa lingkungan atau aliran air yang dialiri air itu tadi itu kena limbah, akhirnya merugikan masyarakat. Banyak sekali yang dirugikan secara ekosistem, banyak hewan-hewan flora fauna yang mati atau yang jadi korban. Nah, sehingga masyarakat menggugat. Terus setelah gugatan itu sampai ke pengadilan, sidang, singkat cerita sidang itu dimenangkan oleh masyarakat. Nah, akhirnya pihak pengadilan itu menuntut ganti rugi kepada perusahaan supaya limbah itu diuangkan, gitu. Ganti rugi sehingga masyarakat itu tadi mendapatkan sesuatu sebagai ganti rugi atas pencemaran limbah yang telah dihasilkan oleh industri tadi, oleh perusahaan tadi. Nah, embrio ini yang memunculkan aturan, sepanjang pengetahuan saya, yang memunculkan aturan bahwa setiap perusahaan yang memproduksi terus menghasilkan limbah itu harus mencatatkan ada cost tersendiri sebagai ganti rugi. Jadi CSR itu akhirnya sebagai bentuk tanggung jawab entitas bisnis terhadap lingkungannya, kayak gitu. Nah, maka itu dicatatkan di laporan keuangan. Tentunya mungkin akan mempengaruhi, ya, secara logika bisnis akan mempengaruhi profitnya. Nah, tapi satu sisi betul juga, karena ya yang namanya AMDAL, lingkungan, pemerintah kan juga punya kepentingan. Nah, makanya muncul ada aturan AMDAL. Ya sebenarnya banyak ya terkait dengan etika. Ini kan bagian dari etika, tanggung jawab moral entitas bisnis terhadap lingkungannya. Nah, itu menurut saya seperti itu. Itu ya tambahan terkait dengan isu etika ya. Jadi dalam prakteknya bagi para muslim ini yang mulai ya terkait dengan bisnis, jangan lupa ya bahasanya itu untuk melihat lingkungan sekitar gitu ya. Baik itu dari sisi lingkungan secara fisik ya Pak Slamet, ataupun lingkungan secara sosial gitu. Bagaimana apa yang bisnis kita lakukan itu bisa memberikan manfaat gitu ya. Dan yang paling penting yang tadi dari pemerintah ada kontrol untuk AMDAL-nya ya, untuk penjagaan lingkungan sebagai bentuk apa yang dilakukan dalam bisnis itu tidak tidak merugikan gitu, secara lingkungan mungkin seperti itu. Oke, saya kira itu Pak Slamet ngobrol-ngobrol kita tentang etika
terkait dengan bisnis khususnya bagi kaum muslim guys. Pada Sobat Febi demikian ngobrol untuk sore hari ini. Jangan lupa ya untuk subscribe, like sama komen di YouTube-nya Febi Win Sesu. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat menanti berbuka puasa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.